Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Baik, sebelum kita mulai kelas pada hari ini, alangkah baiknya kita untuk berdoa kepada ketua kelas. Ibu persilahkan. Siap. Berdoa. Mulai. Selesai. Baik, terima kasih ketua kelas. Ya, sebelum itu Ibu ingin mengabsen dulu. Apakah semuanya masuk hari ini? Masuk ya, ya alhamdulillah. Semoga semuanya sehat-sehat terus ya sampai nanti ujian akhir semester. Nah, pada pertemuan yang kemarin kita sudah membahas tentang sistem ekskresi. Dari 4 organ sistem ekskresi kita telah membahas 2. Iya, ada sistem ekskresi kulit, organ kulit dan organ hati. Nah, pada kulit ia mampu mengeluarkan zat-zat sisa berupa keringat, dan zat sisa hati itu berupa getah empedu. Nah, getah empedu itu merupakan sisa perombakan dari sel darah merah yang telah rusak, terus dihancurkan di dalam limfa. Baik, pada hari ini kita akan mempelajari satu lagi dari sistem ekskresi. Sebelum itu Ibu pengen tanya, kalian pernah gak dengar kalimat yang kayak gini? Jangan minum kebanyakan nanti ngompol, atau jangan minum banyak-banyak nanti sering ke kamar mandi loh beser gitu. Pernah dengar? Iya, pernah ya. Kira-kira mengapa sih hal tersebut bisa terjadi? Apakah ada yang bisa menjelaskan? Karena terlalu banyak zat dalam tubuh, Bu. Baik, coba dijelaskan mengapa jika kita terlalu banyak zat dalam tubuh dan kaitannya dengan sistem ekskresi atau organ ekskresi yang ingin kita bahas pada hari ini. Apakah ada yang ingin membantu menjelaskan? Ketika buang air kecil, zat-zat yang terkandung di dalamnya merupakan sisa-sisa metabolisme yang tidak diperlukan lagi oleh tubuh, Bu. Nah, cairan itu biasanya disebut juga sama urin. Baik, menurut Ibu jawaban Echa sudah cukup menjawab ya. Nah, kemudian tadi Echa bilang cairannya disebut urin. Sebenarnya organ apa sih yang menghasilkan urin tersebut? Ginjal, Bu. Ya, tepat sekali Andra, bagus, good. Jadi kalian udah ngeh kan hari ini bakal belajar mengenai sistem ekskresi, yaitu ginjal, organ ginjal. Sebelum itu, Ibu ingin menyampaikan kompetensi dasar dan indikator pencapaian apa saja yang harus kalian capai ketika kalian mempelajari tentang sistem ekskresi ginjal ya. Nah, di sini kontennya yang pertama ada kompetensi dasar dan indikator pencapaian. Kemudian yang kedua ada tujuan pembelajaran. Yang ketiga ada struktur dan ada fungsi ginjal. Yang keempat ada proses pembentukan urin, dan yang terakhir ada gangguan pada ginjal. Bisa dilihat di slide selanjutnya. Ya, kompetensi dasar itu menganalisis hubungan antara struktur jaringan penyusun organ pada sistem ekskresi dalam kaitannya dengan bioproses dan gangguan fungsi yang dapat terjadi pada sistem ekskresi manusia. Terus indikator pencapaiannya yang pertama adalah peserta didik dapat menjelaskan struktur dan fungsi organ ekskresi terkhususnya ginjal pada manusia. Yang kedua, peserta didik diharapkan dapat menjelaskan tahapan proses pembentukan urin. Yang ketiga, peserta didik dapat menganalisa faktor-faktor yang mempengaruhi proses pembentukan urin. Terus yang keempat, peserta didik dapat menganalisa sifat fisik dan komposisi dari urin itu sendiri. Dan yang terakhir, peserta didik dapat menjelaskan kelainan atau penyakit yang terdapat pada organ ginjal. Ya, slide selanjutnya. Tujuannya yaitu melalui kegiatan pembelajaran dengan pendekatan scientific approach serta metode ceramah, observasi, tanya jawab, presentasi, dan diskusi kelompok, peserta didik diharapkan dapat menguraikan dan menjelaskan struktur, fungsi ginjal, kemudian mekanisme pembentukan urin, dan penyakit atau gangguan pada organ ginjal. Ya, slide selanjutnya. Di sini bisa dilihat penjelasannya. Ginjal adalah organ utama dalam sistem
ekskresi ginjal ini mengeluarkan urea, kelebihan air, dan material lainnya dalam bentuk urin. Jadi hasil akhirnya adalah urin ya. Bisa kalian lihat di sini ada gambar penampang ginjal. Jika ginjal dibelah, ginjal kan bentuknya seperti kacang merah ya. Nah, jika ia dibelah, ada struktur-struktur ginjal. Ada berapakah bagian-bagian dari struktur ginjal? Ada 3 Bu. Coba sebutkan 3 bagian dari ginjal tersebut. Ada kulit ginjal, medula, dan rongga ginjal Bu. Ya. Coba dijelaskan apakah fungsi-fungsi dari ketiga bagian tersebut. Kulit ginjal berfungsi untuk menyaring darah, medula berfungsi untuk tempat berkumpulnya pembuluh halus, dan rongga ginjal berfungsi untuk menampung urin sementara. Baik, ya benar sekali. Ada 3 bagian-bagian utama ginjal. Next, itu ada yang pertama korteks, kemudian medula, dan pelvis renalis. Nah, ketiga bagian ini mempunyai fungsinya masing-masing seperti tadi yang sudah disebutkan Elsa. Di slide selanjutnya bisa dilihat, korteks merupakan bagian terluar dari ginjal. Bagian terluar dari ginjal. Fungsinya apa? Dia berfungsi untuk menyaring darah, ya benar. Kemudian di medula. Medula merupakan bagian tengah. Medula juga bisa disebut sebagai sumsum ginjal, ya. Fungsinya itu dia nanti sebagai tempat reabsorpsi. Dan yang terakhir ada pelvis renalis, yaitu tempat menampungnya urin yang sudah dihasilkan sebelum menuju ke ureter, dan dia terletak di paling dalam, bagian dalam. Baik. Dan selanjutnya ada fungsi umum dari ginjal. Yang pertama, bisa menyaring dan membersihkan darah. Fungsinya menyaring dan membersihkan darah yang tadi letaknya ada di kulit ginjal. Kemudian ginjal juga dapat berfungsi untuk mengatur volume darah, membuang zat-zat membahayakan bagi tubuh seperti urea atau asam urat, itu bisa dibuang melalui ginjal. Kemudian membuang zat-zat yang berlebih dalam tubuh seperti kadar gula. Kemudian mempertahankan tekanan osmosis cairan ekstraseluler dalam tubuh. Yang keenam, mempertahankan keseimbangan asam basa. Dan yang terakhir, menghasilkan hormon eritropoietin yang berperan dalam pembentukan sel darah merah. Ya, slide selanjutnya ada proses pembentukan urin. Nah, kalian bisa lihat di gambar. Di sini ada ginjal yang tadi, dan di dalam ginjal yang tadi, tepatnya di medula, di bagian tengah itu ada nefron. Jadi penyaringan darah ini dapat terjadi di bagian nefron. Nefron itu adalah unit fungsional terkecil pada ginjal. Dia tuh kayak serabut-serabut gitu. Nah, dia itu terletaknya di korteks renalis dan di medula renalis. Nah, nefron ini terdiri dari 3 bagian utama. 3 bagian utamanya apa aja? Yang pertama ada glomerulus. Glomerulus itu yang bisa kalian lihat di gambar, yang bulat itu glomerulus. Terus kemudian dia dilapisi oleh kapsul albumin, dililit oleh kapsul albumin, dan ada tubulus panjang. Yang ini yang melengkung itu adalah tubulus panjang. Nah, tubulus itu terbagi lagi menjadi tubulus contortus proximal atau biasa kita sebut TKP, terus ada lengkung Henle, terus kemudian ada tubulus contortus distal, dan yang terakhir di bagian paling kiri ada tubulus contortus collectivus. Ya, baik. Itu yang lagi main HP siapa ya? Tolong diperhatikan dahulu ya.
Baik, coba ibu mau tanya. Ada berapa proses pembentukan urin? Ada berapa? Sebutkan. Ya, silakan Andra, berapa? Apaan gue lagi main HP? Iya bu, maaf bu, saya tidak akan mengulanginya lagi. Baik, lain kali diperhatikan dulu ya jika ibu sedang menjelaskan. Ada yang bisa menjawab, ada berapa proses pembentukan urin? Ada 3 Bu. Coba disebutkan 3 proses tersebut apa saja? Yang pertama tuh filtrasi, terus reabsorpsi, habis itu augmentasi. Ya, Echa benar, ada filtrasi, kemudian ada reabsorpsi, dan ada augmentasi. Nah, ketiga proses tersebut apakah terjadi di tempat yang sama? Coba disebutkan, dijelaskan terjadi di mana ketiga proses tersebut. Filtrasi terjadi di glomerulus, reabsorpsi terjadi di tubulus contortus proximal, dan augmentasi terjadi di tubulus contortus distal. Ya baik, coba dijelaskan bagaimana proses tersebut dan apakah hasilnya? Saat proses filtrasi darah mengalir melalui arteri aferen ginjal, masuk ke dalam glomerulus yang tersusun atas kapiler-kapiler darah. Saat darah masuk ke glomerulus, tekanan darah pun menjadi tinggi sehingga mendorong air dan zat-zat yang memiliki ukuran kecil akan keluar melalui pori-pori kapiler dan menghasilkan filtrat. Filtrat selanjutnya disimpan sementara di dalam kapsula Bowman dan disebut urin primer. Kemudian urin primer tersebut masuk ke tubulus proximal atau biasa disebut TKP. Nah, di dalam TKP itu terjadilah proses penyerapan kembali zat-zat yang masih diperlukan oleh tubuh yang bisa disebut reabsorpsi. Habis itu, cairan yang dihasilkan dari proses reabsorpsi bisa disebut sebagai urin sekunder. Kemudian augmentasi yaitu pengumpulan zat-zat yang tidak diperlukan oleh tubuh ke dalam tubulus contortus distal dan menghasilkan urin sesungguhnya. Kemudian disalurkan ke rongga ginjal. Urin yang terbentuk selanjutnya keluar dari ginjal melalui ureter menuju kandung kemih yang merupakan tempat menyimpan urin sementara. Mengapa hasil dari setiap proses yang dihasilkan dari proses filtrasi, proses reabsorpsi atau augmentasi itu berbeda? Karena kandungan urin yang didapat dari setiap proses berbeda bu. Baik, coba dijelaskan perbedaan dari kandungan yang terdapat dalam urin primer, urin sekunder, serta urin sesungguhnya. Urin primer itu mengandung zat-zat glukosa, garam, serta asam amino yang masih bermanfaat bagi tubuh. Sedangkan urin sekunder, kadar ureanya lebih tinggi dibandingkan urin primer dan sudah tidak ditemukan lagi zat-zat yang masih berguna buat tubuh. Urin sekunder tersebut kemudian akan kehilangan banyak sekali air sehingga urin tersebut menjadi lebih pekat dan urin sekunder mengalami penambahan zat sisa serta juga zat-zat beracun seperti ion hidrogen dan juga urea menjadi urin sesungguhnya. Baik, terima kasih atas penjelasannya Echa Drama. Menurut Ibu, penjelasan Echa Drama sudah sangat baik ya. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan lebih lanjut lagi nih proses pembentukan urin. Ya, proses pembentukan urin benar sekali ada 3. Yang pertama, filtrasi, kemudian ada reabsorpsi dan ada augmentasi. Benar sekali. Nah, di sini Ibu punya video yang menampilkan proses pembentukan urin. Mari kita simak bareng-bareng ya. Ya, ginjal ya tadi Ibu lihat ada Ibu jelaskan ada bagian-bagian nefron yaitu glomerulus, tubulus contortus proximal, kemudian tubulus contortus distal. Ya, bisa dilihat di video ini proses pembentukan urin. Yang kuning-kuning itu adalah urinnya, ibaratkan urin ya. Jadi pada proses pertama yaitu filtrasi, dia akan di glomerulus itu akan berfungsi sebagai tempat penyaringan air, garam, kemudian asam amino, glukosa dan urea. Dan kemudian hasilnya akan dialirkan menuju ke kapsula Bowman, bisa dilihat ya. Hasil filtrasinya adalah urin primer yang mengandung air, gula, asam amino, garam atau ion anorganik dan urea. Nah, di reaksi
akan melakukan perjalanan panjang TKP ke lengkung Henle, baru nanti ke tubulus contractus distal. Nah, di reabsorpsi ini urin primer dari hasil fermentasi tidak sepenuhnya dibuang, tapi diserap kembali. Namanya reabsorpsi, diserap kembali. Bagi apa? Jadi yang diserap kembali adalah zat-zat yang berguna bagi tubuh. Nah, kemudian hasilnya ini adalah urin sekunder. Nah, dalam lambung hele, urin sekunder ini akan mengalami osmosis air sehingga menjadi pekat ya. Terus kemudian yang terakhir ada proses augmentasi atau pengendapan. Jadi ini urin sekunder yang tadi hasil reabsorpsi ini akan masuk ke tubulus contractus distal yang ini, yang ada di video lihat ya. Nah, proses ini terjadi pengendapan zat-zat yang udah nggak diperlukan lagi sama tubuh. Jadi selama proses ini urin ini akan menjadi pekat dan seterusnya akan dialirkan melalui pelvis renalis, ureter, dan berakhir di vesika urinaria untuk ditampung sementara. Bisa dilihat di videonya. Jadi dia menuju ke kandung kemih untuk apa? Untuk ditampung sementara hingga penuh, baru nanti dikeluarkan melalui uretra gitu. Dan hasil akhir dari augmentasi tadi itu benar, adalah urin yang sesungguhnya, bukan urin primer atau urin sekunder lagi seperti itu ya. Dan urin yang sesungguhnya itu mengandung urea, asam urin, terus amonia dan sisa-sisa pembongkaran protein serta zat-zat yang berlebihan dalam darah seperti vitamin, obat-obatan, hormon dan garam mineral seperti itu. Ya, di slide ini adalah merupakan sebuah rangkuman ya, rangkuman perjalanan urin dari proses filtrasi, terus proses reabsorpsi, proses augmentasi hingga dia dikeluarkan menuju ke ureter. Ya, terus kemudian ada faktor pembentukan urin. Nah, urin juga dapat dipengaruhi oleh berbagai macam faktor. Salah satu faktornya tadi yang Ibu pertanyakan di awal adalah volume air yang kita minum, dan yang kedua dia adalah hormon ADH atau antidiuretik hormon. Nah, antidiuretik hormon ini meningkatkan permeabilitas keping darah pada ginjal. Ketika tubuh dehidrasi atau kekurangan cairan, ADH ini diproduksi oleh hipofisis posterior, ya, oleh kelenjar hipofisis posterior. Nah, hormon ini, hormon ADH ini kemudian akan meningkat. Ketika hormon ADH meningkat, maka permeabilitas kapiler darah akan meningkat juga. Kemudian akan mengakibatkan banyak air yang akan direabsorpsi, jadi banyak air yang akan diserap. Kemudian apa hasilnya? Hasilnya adalah urin yang pekat. Oleh karena itu, urin itu bisa mengindikasikan suatu penyakit. Kayak yang tadi, dehidrasi. Dia kan meningkatkan hormon ADH. Hormon ADH memperbanyak reabsorpsi. Banyak banget tuh penyerapan yang terjadi di proses reabsorpsi. Diserap, kemudian akan menghasilkan urin yang sangat pekat. Nah, urin yang sangat pekat itu adalah indikasi bahwa seseorang tersebut bisa jadi adalah dehidrasi gitu. Selanjutnya ada kelainan dan gangguan pada ginjal. Yang pertama ada albuminuria, yaitu penyakit yang disebabkan oleh kerusakan pada glomerulus yang menyebabkan urinnya itu mengandung protein, ya, protein darah atau albumin. Kemudian yang kedua ada batu ginjal. Batu ginjal ini penyakit di mana terjadi pengendapan dari kalsium atau asam urat yang terjadi di rongga ginjal atau di kandung kemih sehingga menghasilkan kristal-kristal. Itulah yang disebut batu ginjal. Kemudian yang ketiga ada diabetes mellitus. Nah, ini diabetes mellitus ini kenapa dia disebut diabetes mellitus? Karena urinnya itu mengandung gula atau gula darah yang disebabkan oleh kekurangan hormon insulin. Makanya ketika seseorang memiliki penyakit diabetes mellitus, yang dia lakukan adalah menyuntik hormon insulin, dan harga hormon insulin itu satu suntikan itu relatif mahal gitu ya. Nah, kemudian
ada diabetes juga, tapi diabetes insipidus. Apa sih diabetes insipidus ini? Jadi diabetes insipidus ini penyakit disebabkan kurangnya hormon ADH. Jadi kalau tadi dia dehidrasi, terus hormon ADH-nya meningkat, tapi di sini dia kekurangan hormon ADH. Akibatnya apa? Akibatnya air urin yang dihasilkan akan cenderung berkali lipat lebih banyak daripada urin yang biasanya manusia hasilkan per harinya. Misalkan manusia dapat menghasilkan urin 2 liter sehari. Ketika dia mengidap penyakit diabetes insipidus, maka dia akan mengeluarkan urin sebanyak 20 liter per hari. Karena apa? Karena kekurangan antidiuretik hormon seperti itu. Jadi tidak ada yang mempengaruhi untuk mereabsorpsi si urin tersebut gitu ya. Kemudian ada gagal ginjal. Nah, gagal ginjal ini karena ginjalnya bekerja terlalu berat sehingga dia menyebabkan kegagalan pada ginjal dan ginjalnya tidak lagi berfungsi. Kemudian ada uremia, yaitu penyakit terdapat urea di dalam darah. Jadi harusnya ureanya dikeluarkan melalui urin, tapi karena terjadinya kerusakan, jadi ureanya itu tersebar di dalam darah, tidak dikeluarkan melalui urin seperti itu. Dan yang terakhir ada nefritis, yaitu peradangan yang terjadi pada nefron yang disebabkan oleh infeksi bakteri Streptococcus seperti itu. Baik, sudah selesai materi pada hari ini. Nah, seperti biasa Ibu akan memberikan kalian lembar kerja peserta didik. Nah, Ibu harap kalian bisa mendiskusikannya dengan teman kelompok kalian. Kelompok yang kemarin ya, kelompok 1 dan kelompok 2. Baik, Ibu akan kasih soalnya sekarang. Baik, kelompok 1, apakah ada yang ingin ditanyakan mengenai LKPD-nya atau cara kerjanya? Bu, kalau nyari bahan diskusinya di internet boleh gak? Boleh, silahkan gunakan HP kalian ya. Makasih, Bu. Ini bener. Iya, apakah ada yang ingin ditanyakan mengenai LKPD-nya? Belum Bu, nanti saya tanyakan kembali. Baik. Baik teman-teman, waktu mengerjakan LKPD sudah selesai. Ya, coba sekarang Ibu ingin meminta salah satu kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Ada yang bisa? Ya, dipersilahkan. Selain berfungsi untuk membuang zat sisa seperti racun atau obat-obatan dari dalam tubuh, urin juga dapat berfungsi sebagai indikator penyakit. Misalnya, jika dehidrasi maka warna urin akan kuning pekat atau coklat, Bu. Dan cara untuk menjaga kesehatan ginjal bisa dengan cara mengatur pola makan sehat, mengurangi konsumsi garam berlebih, berhenti mengonsumsi alkohol, minum air putih sesuai dengan kebutuhan tubuh, dan berolahraga. Terima kasih kelompok 2 atas presentasinya. Berikan tepuk tangan. Ya, terima kasih ya. Nah, setelah itu Ibu minta kalian untuk mengumpulkan LKPD-nya di meja Ibu nanti ya, setelah selesai pelajaran di meja. Kemudian setelah ini kita akan ada evaluasi. Ketika kalian sudah mengerjakan LKPD, sudah pasti kalian bisa mengerjakan evaluasi. Jadi dibuka smartphone-nya, buka di kode Quizzes, masukkan kodenya, dan kita akan segera melakukan evaluasi. Baik, Ibu mulai ya. Baik, sudah dilaksanakan evaluasinya ya. Nah, setelah ini apakah ada yang ingin memberikan kesimpulan atas pelajaran kita pada hari ini, yaitu mengenai materi sistem ekskresi organ ginjal? Ya, silahkan. Menurut saya, ginjal merupakan organ tubuh yang mempunyai fungsi spesifik untuk ekskresi sisa metabolisme yang mengandung nitrogen. Banyak sedikitnya urin seseorang yang dikeluarkan tiap harinya dapat dipengaruhi oleh zat-zat diuretik, suhu udara, dan juga volume
larutan. Ya, terima kasih Echa sudah membantu Ibu untuk menyimpulkan pembelajaran pada hari ini. Akan Ibu tambahkan sedikit ya. Jadi, ginjal mempunyai fungsi yang pertama itu menyaring atau membersihkan darah, dan letaknya adalah di kulit ginjal. Kemudian, dia bisa mengatur volume darah, membuang zat-zat yang terkandung di dalam tubuh yang sudah tidak diperlukan lagi, misalkan zat urea. Terus kemudian dia bisa membuang zat-zat yang berlebihan di dalam tubuh seperti kadar gula. Kemudian mempertahankan tekanan osmosis di dalam sel ekstraseluler, cairan ekstraseluler. Kemudian mempertahankan keseimbangan asam dan basa. Pada pembentukan urin di ginjal terjadi dalam 3 tahapan. Yang pertama ada filtrasi, kemudian reabsorpsi dan augmentasi. Nah, filtrasi terjadi di bagian glomerulus, benar, dan dia akan menghasilkan urin primer, hasilnya adalah urin primer. Dan kemudian di reabsorpsi dia terjadi di tubulus contortus proximal dengan hasil urin sekunder. Urin sekunder menjadi lebih pekat ketika melewati lengkung Henle. Kemudian yang terakhir ada absorpsi. Absorpsi itu akan dihasilkan di tubulus contortus distal dan hasilnya adalah urin sesungguhnya gitu. Ya, sekian kesimpulan dari Ibu, dan pertemuan selanjutnya jika Ibu lihat ini akan membahas organ terakhir yang ada pada sistem ekskresi, yaitu paru-paru, benar. Ya, Ibu harap kalian sudah mulai mencari tahu tentang paru-paru di sistem ekskresi. Mengapakah paru-paru ditempatkan di sistem ekskresi dan mengapakah paru-paru ditempatkan di sistem pernafasan? Ibu harap kalian sudah mencari perbedaannya. Ya, sekian dulu pembelajaran pada kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.